Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, yang Tuhan berkati berlimpah-limpah. Kita ketemu lagi dalam tayangan E-Wisdom dari Aruna Wirjologito Official Channel. Bapak Ibu, saya mengucapkan terima kasih yang luar biasa atas dukungan yang boleh kami terima, daya, doa, dana, dukungan moral, apapun itu. Saya percaya semua dukungan dari Bapak Ibu Saudara sekalian tidak pernah sia-sia. Tuhan Yesus memberkati berlimpah, keluarga, pekerjaan, kesehatan, keharmonisan dalam setiap apa yang Bapak Ibu buat, Tuhan buat berhasil. Saya berdoa sejahtera, sukacita dan kuasa terus menyertai kita sekalian. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada kesempatan ini saya mau menyampaikan bahwa nanti pada tanggal 25 April 2021 jam 8 pagi kita akan ketemu lagi dalam khotbah minggu. Saya sudah berjanji akan lebih sering untuk membawakan khotbah di hari Minggu. Nah, jangan lupa pada hari Minggu 25 April kita ketemu jam 8 pagi. Biarlah sama-sama kita beribadah dan berkat Tuhan berlimpah senantiasa dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu berlimpah-limpah dalam anugerah yang besar. Sampai ketemu, Tuhan berkati. Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang kasih oleh Tuhan Yesus. Kembali kita ketemu dalam ibadah minggu. Saya percaya ada begitu banyak waktu yang kita bisa alokasikan karena ini hari libur. Dan kita bisa banyak menonton, menyaksikan, dan mencerna firman Tuhan yang disampaikan. Sebelum kita mulai segala sesuatunya, kita berdoa sama-sama. Bapak di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat yang berlimpah kami boleh rasakan. Dari waktu ke waktu, saat demi saat, bulan demi bulan, tahun demi tahun, generasi lepas generasi, Kau tunjukkan kebaikan dalam kehidupan kami. Kau merawat kami sampai hari ini, kami tidak pernah kekurangan apapun yang baik. Kasih-Mu lebih dari hidup, Tuhan Roh Kudus, cengkram kami dengan kuat supaya tidak menyimpang kanan, tidak menyimpang kiri, tapi terus berpegang kepada panggilan yang ilahi. Pujian, hormat, kuasa, kemuliaan, pengagungan bagi nama Tuhan Yesus. Kau perisai hidup kami, Kau pagar tembok sekeliling kami. Tidak pernah ada yang jahat bisa menyentuh hidup ini. Engkau Tuhan, upah kami yang sangat amat besar. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya boleh berkata, amin. Nah, saudara Tuhan, saya percaya bahwa dalam kehidupan kita ada yang namanya pasang surut. Ada yang naik, ada yang turun, dan kita tahu di firman Tuhan dituliskan ada banyak hamba-hamba Tuhan yang Tuhan pakai secara luar biasa. Juga yang namanya adalah raja-raja yang ada di firman Tuhan, yang ada di Alkitab. Dan hari ini kita masuk bagaimana bicara mengenai seorang raja yang Tuhan pakai secara luar biasa. Dan raja ini unik sekali. Pada zaman kehidupannya ada banyak pertumbuhan, ada banyak progres yang dia buat. Kita akan belajar dari seorang raja bernama Raja Uzia. Kita buka firman Tuhan dalam 2 Tawarikh yang ke-26. 2 Tawarikh 26. Berapa Bapak Ibu di tempat ini yang punya nama saudara bernama Uzia, anak, saudara, paman, om? Nggak ada, jarang ya nama Uzia. Oke, kalau Anda mau punya cucu atau mau punya anak laki-laki dan Anda bingung dengan nama, Anda bisa gunakan nama Uzia. Raja Uzia. Artinya adalah Tuhan kekuatanku. Raja ini punya nama lain. Jadi ada 2 nama diberikan waktu dia lahir. Yang pertama adalah Uzia, yang kedua adalah Azariah. Azar, kalau pernah dengar nama Ebenezer, Ezer adalah menolong. Azariah berarti adalah Tuhan adalah penolongku. Nah, yang menarik adalah kita gunakan nama Uzia saja. Kenapa pakai nama Uzia? Kenapa nggak pakai nama Azariah? Kalau Anda membaca dalam 2 Tawarikh 26, itu ada sebuah perikop dikatakan kisah yang sama dalam 2 Raja-Raja 15 ayat 1 sampai ke 7. Di sana ceritanya adalah rajanya namanya Azariah. Lah kalau di sini kenapa jadi Uzia? Ya karena memang raja ini punya 2 nama. Yang unik kenapa namanya dipakai yang Uzia, kita akan dapat penjelasannya nanti dalam khotbah berikutnya. Nah, saudara Tuhan, yuk kita lihat sebentar. Ayat yang pertama mengatakan dalam 2 Tawarikh 26. Kalau Anda melihat, luar biasa sekali. Ini raja adalah cucu dari Raja Yoas dan ini anak dari Raja Amaziah. Segenap bangsa Yehuda mengambil Uzia yang masih berumur 16 tahun. 16 tahun berarti SMA kelas 1. Pak, zaman sekarang bukan SMA kelas 1, Pak. Tapi namanya adalah kelasnya kelas 10. 10 ini SMA kelas 1, kelas 10. Saya nggak terlalu terbiasa dengan menyebutkan nama 10, 9 seperti itu.
dan menobatkan dia jadi raja menggantikan ayahnya Amazia. 16 tahun. SMA kelas 2. Ada yang SMP kelas 3. Anda bisa bayangkan, ini anak baru anak remaja. Ini anak teens. Kalau dibilang youth juga bukan, ini teens. Jadi raja. Apa yang dibuat waktu dia jadi raja? 16 tahun. Belum banyak pengalaman. Masih terlalu hijau sekali. Tapi lihat apa yang dia buat. Ia memperkuat Elot dan mengembalikannya kepada Yehuda setelah raja mendapat perhentian bersama dengan nenek moyangnya. Jadi waktu Raja Amazia itu kelihatan sakit, waktu orang-orang mulai menyerang Amazia ayahnya, kelihatannya dari kecil memang dia itu sudah belajar di pemerintahan. Yang luar biasa, dia memperkuat Elot dan mengembalikannya ke wilayah Yehuda. Wilayah kerajaan Yehuda ada sebuah wilayah bernama Elot dan dia tarik balik. Menasionalisasi sebuah bagian dalam kehidupannya. Masih ingat Bapak Ibu khotbah saya di beberapa bulan yang lalu? Bahwa kalau seorang disertai Tuhan, diurapi Tuhan, maka yang pertama terjadi adalah apa yang pernah hilang dalam hidupnya akan kembali. Saya ulang Bapak Ibu ya. Kalau Pak, bagaimana ciri bahwa saya mau dipakai Tuhan? Bagaimana ciri bahwa Tuhan tuh pilih saya? Ada banyak ciri yang banyak kita bisa lihat, tapi memang tiap orang beda-beda. Saya sedang mengajarkan dari 2 khotbah yang saya sampaikan ini dengan yang lalu, bahwa orang yang dipilih Tuhan, ditentukan Tuhan, apa yang pernah hilang dalam kehidupannya akan kembali. Kalau Bapak Ibu melihat, Tuhan mengembalikan Musa ke Mesir. Setelah dia lari, pergi ke Midian. Lihat Saul. Waktu Tuhan mengurapi Saul, maka yang namanya keledai-keledainya kembali. Apa harus aset, Pak? Tidak. Apa harus properti? Tidak. Kita nggak boleh berpikir terlalu banyak materi, Bapak Ibu. Tapi saya harus katakan bahwa Elot, wilayah penguasaan kembali pada Yehuda. Teruskan. Usia berumur 16 tahun waktu ia menjadi raja dan 52 tahun lamanya ia perintah Yerusalem. Nama ibunya ialah Yekolya dari Yerusalem. Lama sekali Bapak Ibu, 52 tahun. Ini raja yang bisa lebih lama dari ini kelihatannya adalah Raja Manasye, 55 tahun. Jarang loh, raja bisa merintah 52 tahun, jarang Bapak Ibu. Daud 40 tahun, Salomo sekitar 40 tahun. Jarang raja yang merintah selama ini. Tapi ini raja luar biasa sekali. Teruskan. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti Amazia ayahnya. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Selama dia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Mau cari Tuhan Bapak Ibu? Karena kita mencintai Tuhan. Nanti dampaknya usahamu berhasil. Bukan karena supaya usahamu berhasil, bukan. Mencari Tuhan karena kita perlu Tuhan. Karena dia layak dipuji, disembah. Nanti dampaknya segala usahamu berhasil. Jangan dibalik ya Bapak Ibu. Nah, kita berkata apa? Dia mencari Tuhan karena ada orang yang mengajar dia. Ayat ke-3, 4, 5 katakan, dia punya seorang mentor. Nah ini saya harus cerita Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu yang namanya Mike Tyson? Ya kalau nggak tahu, saya nggak tahu Anda lahir tahun berapa gitu ya. Saya percaya sekali dan mungkin saya punya keyakinan 100% sih Bapak Ibu kali ini ya. Paling juga 99,99 lah. Mike Tyson kalau dalam masa kejayaannya, umur 20-25, diadu sama pelatihnya, kelihatannya menang Mike Tyson. Anda tahu pemain tenis terkenal siapa? Boris Becker? Roger Federer? Atau sudah terlalu tua nama-nama itu yang kali Anda dengar? Ya. Tapi semua pemain tenis dunia itu punya pelatih. Dan saya berani menjamin 99% bahwa kalau orang itu diadu sama pelatihnya, yang menang adalah dia. Bukan pelatihnya. Kenapa sih seorang itu yang sudah hebat, yang sudah luar biasa jago, pemain dunia, itu kenapa masih perlu pelatih? Saudara Tuhan, kenapa perlu pelatih? Jawabannya satu.
Seorang mentor itu bukan orang yang paling tahu dalam segala hal. Mentor kadang-kadang juga bukan orang yang lebih hebat daripada Anda loh. Tapi mentor adalah orang yang bisa melihat sisi gelap dalam hidup Anda. Semua orang punya sisi gelap dalam hidup. Kenapa sih kita mendengar firman Tuhan, membaca firman Tuhan, Alkitab berkata adalah firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman Tuhan itu pelita dan terang. Jadi kalau Anda membaca firman Tuhan, itu seperti lampu sorot yang menembak kepada kita. Makanya kita harus membaca firman supaya lampu sorot itu menembak ke bagian yang gelap dalam kehidupan kita. Kadang-kadang dalam hidup Anda dan saya, ada sisi gelap yang kita bahkan nggak bisa lihat loh. Atau ada sisi gelap yang kita sudah tahu, tapi kita nggak pernah bisa berani masuk ke sana. Atau kita mungkin tidak pernah bisa menyelesaikan dengan solusi yang tepat. Seorang mentor adalah orang yang akan mengarahkan terang firman Tuhan itu dengan panduan daripada Roh Kudus untuk menyoroti sisi gelap kehidupan kita. Saya suka sekali kalau mengecek kehidupan rohani dari mendengar khotbah. Sorry saya Tuhan, sambil saya berkhotbah pun saya berkhotbah buat diri saya sendiri. Kan itu dulu Bapak Ibu ya. Jadi begini, kalau Anda sudah kembalikan persepuluhan, ini ngomong persepuluhan lagi nih Bapak Ibu, yang paling enak nih supaya memang viral begitu kan. Mantap nih kalau ngomong persembahan, persepuluhan ini viral tuh Bapak Ibu sekalian saja. Kalau kita sudah kasih persembahan, kita sudah kasih persepuluhan Bapak Ibu. Tuh ada khotbah, Anda dengar khotbah pendeta berkata begini, Bapak Ibu kembalikan persepuluhan. Anda sudah terang. Sisi itu dalam hidupmu sudah diterangi. Engkau sudah lakukan. Waktu engkau dengar, kau cuma bilang gini, amin. Udah. Tapi kalau engkau belum mengampuni seseorang, engkau masih dendam luar biasa. Kalau engkau dengar khotbah, jangan dendam, mengampuni. Tiba-tiba cekit itu ciri bahwa sisi gelapmu sedang diterangi oleh firman. Bapak Ibu, kasih Tuhan, jadi mentor itu orang yang tahu. Zakaria ini seorang nabi yang mengajar, seorang mentor yang mengajar kepada Uzia supaya Uzia ini takut akan Tuhan di masa muda. Gak gampang anak muda zaman sekarang mau takut akan Tuhan loh. Dan ini raja atas Israel. Dia harus bijak. Apa yang dia harus buat? Nomor satu adalah dia mencari Tuhan. Karena dia diberitahu sama mentornya, kalau mau berhasil, jangan cari dewa. Harus cari yang namanya Tuhan yang benar. Dan dia mencari yang benar. Apa sih arti mencari? Mencari artinya nggak langsung ketemu. Pak, saya ini orang yang mencari Tuhan, Pak. Mencari kebenaran firman Tuhan. Saya baca Alkitab, Pak. Sehari, Pak, itu bisa 10 jam. Berapa lama? Ya cuma sehari itu. Nah, kalau cuma sehari itu, Anda bukan mencari namanya Bapak Ibu. Mencari adalah sebuah kegiatan yang terus-menerus, berkelanjutan. Nah, jadi Tuhan, yuk kita lihat firman Tuhan. Apa yang terjadi? Dia takut akan Tuhan, dia mencari Tuhan. Ini adalah sebuah dasar basic yang dibangun dalam sebuah mentoring. Orang sering bertanya, Pak, mentoring perlu. Saya harus bicara Bapak Ibu bahwa hari ini ada sedikit kekhawatiran dalam hidup saya. Nggak boleh khawatir. Iya, nggak boleh khawatir, tapi saya agak khawatir. Kenapa sih gini? Ada banyak yang namanya pemuritan mentoring sekarang mulai itu dikurikulumkan. Menjadi sebuah seminar, menjadi sebuah diklat, menjadi sebuah pembelajaran. Bagus Bapak Ibu, tidak ada salah dengan seperti itu. Tapi sisi mentoring itu mencakup, itu adalah bagian dari mentoring. Seorang hamba Tuhan pernah bicara kepada saya dalam sebuah seminar yang saya ikuti. Beliau mengatakan bahwa kalau kita itu tidak menginjil dan kita tidak pemuritan, itu artinya kita pengangguran. Saya melihat betul, tujuan akhir hidup kita adalah supaya kita bisa memerintah bersama dengan Dia. Tinggal di langit bumi baru, dan kelak bersama dengan Tuhan Yesus. Dan untuk sampai ke sana kita tahu ada pesan terakhir Tuhan Yesus yang namanya The Great Commission. Amanat agung yaitu adalah pemuritan, penginjilan. Ya, Anda boleh tambahkan lagi yang namanya pembaptisan dan pengajaran. Oke lah, tapi yang penting dua ini. Nah dari sini kita bisa melihat apa yang Tuhan mau bahwa
Basic yang ada itu adalah sebuah kegiatan yang ada di Alkitab. Mentoring. Supaya sisi gelapmu bisa disinari. Banyak kali terjadi bahwa orang-orang yang sudah dalam posisi dipakai Tuhan luar biasa, dia kehilangan mentor. Kita tahu bahwa Samuel adalah mentor dari Daud. Dan setelah Samuel meninggal, kelihatannya Daud juga mencari dalam masa-masa itu. Peristiwa-peristiwa kejatuhan yang terjadi dalam diri Daud, mungkin salah satunya adalah karena tidak ada orang yang membackup dia. Tuhan sendiri, Pak. Yes, Tuhan membackup dia. Tapi tidak ada seorang mentor seperti Samuel hari itu. Saul kehilangan mentornya dan hidupnya berantakan. Zakaria menjadi mentor yang baik bagi Uzia. Mengajarkan hai anak muda, 16 tahun, untuk mencari Tuhan dan sehingga dia adalah orang yang berhasil. Teruskan. Apa yang terjadi setelah dia dipakai oleh Tuhan? Ciri apa sih yang usaha berhasil itu yang mana sih cirinya? Nah, ya kita lihat ayat ke-6. Majulah Uzia berperang melawan orang Filistin dan membongkar tembok Gad, Yabne, Asdod, demikian kota-kota di sekitar Asdod dan lain-lain di wilayah orang Filistin. Dia mencaplok orang Filistin. First thing first. Kenapa harus caplok? Karena Filistin adalah tempat untuk pengolahan logam. Untuk pembuatan perisai, pembuatan parang, arit untuk pertanian, untuk pedang, untuk peperangan, tombak, dan segala macam, itu harus diambil nomor 1. Jadi tempat untuk mempertahankan wilayah Israel menjadi kuat nomor 1 adalah habiskan Filistin. Ingat perintah Tuhan kepada Simson? Habiskan Filistin. Simson lebih menikmati hidup bersama orang Filistin ketimbang dia menghabiskan Filistin. Alkitab catat bahwa yang mati dibunuh pada saat dia mati jauh lebih banyak ketimbang yang dibunuh pada saat dia hidup. Jadi pertanyaannya, selama hidup ngapain? Ya tidak tahu. Gitu ya. Nomor kedua, setelah gagal itu kemudian ada Samuel, ya seorang nabi, seorang hakim, yaitu seorang imam, dan memang bukan seorang lapangan, tapi Tuhan mengangkat Saul. Apa tugasnya sama? Habiskan Filistin. Tapi Saul lebih mencintai tahtanya ketimbang dia mengorbankan dirinya bersama orang Israel untuk berperang melawan Filistin. Alkitab berkata, masa Saul hidup, yang punya pedang hanya Saul dan Jonathan, yang lain tidak punya. Bambu runcing mungkin. Kenapa? Karena semua pengolahan logam ada di Filistin. Samson gagal, Saul gagal, Daud Tuhan perintahkan, dan Daud selesaikan semua ini. Dalam masa peperangan berikutnya, Uzia mengembalikan kejayaan dari kerajaan Israel. Apa yang dibuat? Dia menghancurkan dan bongkar tembok Gad, Yabne, dan Asdod, dan dirikan markas-markas besar di Asdod. Teruskan, ayat 7. Allah menolong Uzia terhadap orang Filistin. Tuhan kasih bonus. Terhadap orang Arab yang tinggal di Gurbaal, terhadap orang Meunim, orang Amon membayar upeti kepada Uzia, namanya termasyur sampai ke Mesir karena kekuatannya yang besar. Kalau engkau setia pada satu proyek Tuhan yang katanya kecil, yang katanya tidak bermutu, yang katanya dipandang sebelah mata, tapi kalau Tuhan tahu engkau selesaikan itu, bonusnya jauh lebih gede. Apa itu? Tiba-tiba orang Arab, orang Meunim, orang Amon, sampai orang Mesir, itu kerajaan besar semua itu. Dan lebih besar daripada Israel. Tunduk kepada Uzia. Bayangkan, menyelesaikan tugas yang di Filistin. Filistin itu lebih kecil. Filistin lebih kecil daripada Israel. Bonusnya adalah Arab, Meunim, Amon, Jordania, dan Mesir tunduk kepada Uzia. Bisa mengerti Bapak Ibu? Banyak orang berkancang kepada yang besar-besar. Berkancang pada yang wah, yang mengkilau, berkilau, mengkilap. Ya. Tapi saya beritahu, kita harus tahu rencana Tuhan itu apa. Berapa bulan lalu kita pernah bahas bahwa apa itu pemberontak? Melaksanakan rancangan yang bukan daripada Tuhan. Apa itu gagal? Berhasil dalam segala hal, melakukan tindakan yang Tuhan tidak pernah suruh.
Bisa bayangkan ya Bapak Ibu ya. Anda sukses di semua hal, di tempat yang Tuhan nggak pernah suruh. Itu namanya gagal. Dan Tuhan bikin itu berhasil dalam kehidupannya. Teruskan. Ayat ke-9. Apa yang dia buat? Uzia dirikan menara di Yerusalem, di atas pintu gerbang sudut, di atas pintu gerbang lebak, di atas penjuru, serta mengokohkannya. Ia dirikan menara-menara di padang gurun, menggali banyak sumur karena banyak ternaknya, dataran rendah maupun dataran tinggi. Ia punya petani-petani penjaga-penjaga kebun anggur di gunung-gunung di tanah yang subur, karena ia suka pada pertanian. Pada zaman dia hidup, ini tanah gersang Bapak. Ini bukan Bogor Bapak Ibu, ini bukan daerah yang namanya Jawa Tengah. Bukan namanya Pulau Jawa, Pulau Padi, Jawa Dwipa, Bapak Ibu. Ini Israel, kering kerontang. Dia buat banyak sumur karena ternaknya banyak. Bapak Ibu, tolong bedakan bikin sumur di Indonesia sama bikin sumur yang ada di Israel. Anda kalau bikin sumur di Bogor, Bapak Ibu, Anda cuma butuh paling dalam itu sekitar 5-6 meter air sudah keluar. Mungkin 4 meter sudah basah itu. Tapi kalau Anda lihat yang namanya di Israel, itu Uzia membuka sumur, sumur membual semuanya. Itu mujizat. Kalau zaman sekarang itu biasa. Karena Indonesia ini adalah Zamrud Khatulistiwa. Ini Israel. Dia punya pohon anggur, dia punya ternak, dataran tinggi sama rendah, dia punya petani, dia punya tanah subur, dan dia suka kepada agriculture. Pada zaman dia hidup, Israel itu hijau semuanya. Buah-buahan, pertanian, agrikultur, petani, penjaga, ternak, semuanya hebat. Kenapa? Ada raja yang mencari Tuhan. Dengan segenap hatinya, ada mentor yang membimbing dia. Lihat prinsipnya. Teruskan. Selain itu, Uzia punya tentara yang sanggup berperang, yang maju berperang dalam laskar-laskar menurut jumlah anak buah yang dicatat oleh panitera Yelel dan penata usaha Maasyia di bawah pimpinan Hanaya, salah seorang panglima raja. Dia punya sistem pertahanan yang terukur. Dia punya administrasi yang bagus. Pasukannya semua dalam organisasi angkatan darat, angkatan laut, udara ada Pak? Belum ada hari itu mungkin. Mungkin melalui darat tapi menggunakan alat-alat yang canggih seperti panah. Teruskan. Kepala-pala puak pahlawan gagah perkasa seluruhnya berjumlah 2.600 orang. Ini baru pemimpinnya saja 2.600. Membawai semua pasukannya. Di bawah pimpinan mereka terdapat satu bala tentara. Terdiri dari 307.500 orang yang gagah perkasa dalam berperang dan untuk membantu raja dalam menghadapi musuh. Ini adalah pasukan khusus. Hanya tunduk kepada raja. Pasukan elit jumlahnya adalah 307.500 orang. Uzia perlengkapi seluruh tentara dengan, lihat ini perlengkapannya, perisai, tombak, ketopong, baju zirah, busur, batu umban. Jadi pergi bukan cuma pakai pisau daging, bukan cuma pakai pentung, bukan cuma pakai golok satu, lengkap full arms, semuanya lengkap. Bisa dibayangkan betapa maju hari itu sistem pertahanannya, sistem organisasinya, sistematika untuk sebuah strategi pertahanan terhadap musuh, benteng-benteng menara, persiapan makan dari agrikultur, pertanian, ternaknya, protein, semua makanan buah-buahan, 4 sehat, 5 sempurna. Tambahin yang namanya 6 kasih Tuhan, 7 urapan. Luar biasa, lengkap Bapak Ibu. Kita lihat ayat 15. Ia membuat juga Yerusalem alat perang, ciptaan seorang ahli yang dapat membangkitkan anak panah dan batu besar untuk ditempatkan di atas menara-menara dan penjuru-penjuru. Bapak Ibu, pernah lihat dalam peperangan, seperti ketapel besar ada batunya gitu untuk menghancurkan benteng? Kalau Anda pernah melihat ini sekitar tahun 200-an, Anda pernah dengar yang namanya kisah 3 negara, Samkok, nah itu kan? Atau Anda peperangan zaman Romawi, itu menggunakan batu yang besar begitu. Itu semua kejadian itu belajar dari mana? Itu kan, kalau Anda melihat kisah itu kan tahun 200-an, Masehi. Ada yang tahun 100 Masehi. Paling dekat kalau kita di firman Tuhan,
Anda boleh lihat, ini kejadiannya adalah beberapa ratus tahun sebelum Masehi. Zaman Raja Uzia. Ini sekitar tahun 600 atau 650 sebelum Masehi. 700 lah paling lama sebelum Masehi. Yerusalem jatuh itu adalah 586 sebelum Masehi. Ini sekitar 700 sebelum Masehi. Sudah ada alat perang yang bisa menembakkan batu besar sama yang namanya anak panah. Ini sudah ada zaman itu. Siapa yang buat? Orang ahli, orang diurapi. Dari siapa? Karena rajanya mencintai Tuhan. Entah bagaimana kalau orang itu mencintai Tuhan, ada banyak orang yang bergabung dengan dia, orang-orang bertalenta luar biasa. Anda harus mulai, Bapak Ibu, berpikir. Kalau Anda punya usaha, Anda punya sebuah kegiatan, Anda punya sebuah pelayanan, yang bergabung sama Anda siapa? Ingat, yang bergabung sama Daud itu orang-orang yang namanya orang nekat, preman-preman, orang-orang yang parah sebetulnya. Tapi dalam sekejap itu orang berubah jadi ahli. Bahkan Daud punya pasukan yang orang yang bisa menembakkan panah, mengumban dengan tangan kiri dan kanan, sama baiknya. Orang-orang hebat semacam itu bisa berkumpul sama Daud. Entah kenapa orang-orang hebat pada zaman Raja Uzia bisa berkumpul kepada Uzia. Hari ini kalau engkau sedang membuat sebuah kegerakan, dalam sebuah pelayanan, dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam bisnis yang baru, startup, tiba-tiba engkau dikirim beberapa orang yang ahli bergabung bersama dengan engkau. Saya mau beritahu, salah satu ciri di mana Tuhan mau pakai hidupmu. Saudara Tuhan, lihat alat ini. Ini alat, Anda sering nonton di film-film zaman sekarang kok. Itu tembakan panah crossbow itu, cross gun, itu kan dipakai zaman sekarang di film-film sekarang. Itu ada di ayat di Alkitab. Kemampuan ini menjadikan Uzia raja yang sangat luar biasa. Bahkan alat-alat ini tidak pernah ada di zaman-zaman sebelumnya, bahkan di zaman Daud. Siapa raja yang kelak akan menyamai seperti ini? Raja Hizkia. Tapi Uzia jauh lebih dulu membuat ini semua. Apa yang terjadi? Setelah ia menjadi kuat, nah ini nama itu termasyur sampai ke negeri yang jauh. Kita berkata pada ayat yang ke-15, sampai negeri jauh, sampai Indonesia Pak, mungkin belum ada Indonesia hari itu. Karena ia ditolong dengan ajaib sehingga menjadi kuat. Jadi teknologi berkembang, pertahanan berkembang, pendidikan, pertanian, agrikultur, peternakan, semua keilmuan maju pesat pada zaman Raja Uzia, dan dia ditolong dengan ajaib. Ditolongnya harus ajaib, bukan yang biasa Bapak Ibu, ajaib. Bagaimana teknologi zaman itu sudah bisa menyamai teknologi yang kita lihat pada abad 21. Sehingga dia menjadi kuat. Orang itu kuat karena ditolong dengan ajaib oleh Tuhan. Apa dasarnya? Karena dia mencari Tuhan. Kenapa mencari Tuhan? Karena dia takut akan Tuhan. Dan permulaan dari hikmat adalah takut akan Tuhan. Hikmat adalah kekuatan yang sangat besar. Melampaui emas dan perak. Dasarnya cuma satu. Takut akan Tuhan. Fear of the Lord. Bukan afraid, Bapak Ibu. Segan, takut akan Tuhan. Nah, dalam semua cerita ini, kita belajar. Waktu engkau dipakai Tuhan luar biasa, selalu akan ada sebuah pengujian. Ciri ini digambarkan kepada kita supaya kita belajar bagaimana seorang dari nol dipakai menjadi seorang hero yang luar biasa, dan titik-titik lemah apa yang kita harus waspadai. Ayat 16, setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati, sehingga ia melakukan hal yang merusak. Apa ciri orang tinggi hati? Gampang, melakukan hal yang merusak. Dalam bidang apa? Sebentar Bapak Ibu, jangan tahu cepat-cepat. Yuk kita lihat firman Tuhan sebentar. Raja ini dipakai luar biasa. Dari kecil sudah diajar ketemu sama Tuhan. Dan dengan cepat sekali
namanya dibuat tinggi. Bahkan bangsa-bangsa yang besar, kerajaan-kerajaan sekeliling yang begitu mewah dan begitu megah, tunduk kepada dia dan menyerahkan upeti kepada Raja Uzia. Seluruh apa yang dia buat dalam bidang pemerintahannya dibuat berhasil oleh Tuhan. Dan ditolong secara ajaib. Peperangan tidak berani orang berperang melawan Uzia hari itu. Kenapa? Kelengkapan senjatanya. Peperangan selalu dimenangkan oleh Uzia secara luar biasa. Perlengkapannya sangat lengkap sekali. Tetapi setelah dia menjadi kuat, dia menjadi tinggi hati. Peristiwa yang Anda sering dengar ya, kita sering dengar, saya juga sering dengar. Dan melakukan hal yang merusak. Hal merusak apa yang dia lakukan sehingga bisa dikatakan sebagai kehancuran dimulai di titik ayat 16. Kita baca berikutnya. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya. Jadi orang itu kalau tinggi hati, dia merusak, nanti kesetiaannya berubah. Kesetiaan, iman adalah hal yang sama. Kata setia sama iman ditulis dalam bahasa Yunani pistes adalah kata yang sama mewakili iman dan setia. Kata iman dan setia, kata kesetiaan itu mencakup beberapa unsur. Yang pertama adalah komitmen. Kedua adalah konsistensi. Ketiga, durasinya harus panjang. Untuk seorang membuktikan dia setia apa tidak, itu harus ada waktu pembuktian yang cukup. Abraham disebut bapak orang beriman. Kenapa? Anak diminta diberikan. Dia suruh keluar dari Ur Kasdim dan dia berangkat keluar tanpa pernah tahu tempat yang dia akan tuju. Pembuktian demi pembuktian menunjukkan bahwa imannya kuat. Alkitab mengatakan ia berubah setia kepada Tuhan dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Tetapi iman Azaria mengikutinya dari belakang bersama 80 imam Tuhan, orang-orang yang tegas. Mereka berdiri di depan Raja Uzia dan berkata kepadanya, "Hai Uzia, engkau enggak berhak membakar ukupan kepada Tuhan. Hanya imam keturunan Harun yang telah dikuduskan yang berhak membakar ukupan. Keluar dari tempat kudus ini karena engkau telah berubah setia. Engkau tidak akan memperoleh kehormatan daripada Tuhan Allah karena hal ini." Tetapi Uzia dengan bokor ukupan tangannya untuk dibakar menjadi marah. Sementara amarah meluap terhadap para imam, timbullah penyakit kusta pada dahinya di hadapan para imam di rumah Tuhan dekat mezbah pembakaran ukupan. Imam kepala Azaria semua imam lainnya memandang kepadanya dan sesungguhnya ia sakit kusta pada dahinya. Cepat-cepat mereka mengusir dari sana dan ia sendiri tergesa-gesa keluar karena Tuhan telah menimpakan tulah kepadanya. Ingat, kusta sekarang dengan mudah dapat disembuhkan. Tapi zaman dulu, kusta penyakit kutukan. Hanya Tuhan yang bisa sembuhkan. Raja Uzia sakit kusta sampai pada hari matinya dan sebagai orang yang sakit kusta, ia tinggal dalam sebuah rumah pengasingan, dikucilkan. Karena ia dikucilkan dari rumah Tuhan dan Yotam anaknya mengepalai istana raja menjalankan pemerintahan atas rakyat negeri itu. Selebihnya dari riwayat Uzia dari awal sampai akhir ditulis oleh Nabi Yesaya bin Amos. Kemudian Uzia mendapat berhentian bersama-sama nenek moyangnya. Ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di ladang dekat pekuburan raja-raja karena ia berpenyakit kusta, kata orang. Maka Yotam anaknya jadi raja menggantikan dia. Simak baik-baik Bapak Ibu. Masalah apa yang terjadi pada saat orang tinggi hati dan merusak? Satu peristiwa jelas terjadi adalah mengambil kapling orang lain. Nah ini menarik ya, saya ulang-ulang nih Bapak Ibu. Jadi pada saat dia menjadi kuat, dia tinggi hati, Alkitab berkata, dia membuat perbuatan yang merusak. Merusak dan berubah setia. Apa yang dia buat? Dia ingin membakar ukupan yang tadinya ditugaskan kepada imam-imam keturunan Harun. Dia ambil alih, dia pengen lakukan ini. Kenapa? Coba renungkan sebentar, tadi saya berkata Bapak Ibu, kenapa sih dia nggak pakai nama Azaria? Nama dia adalah Azaria. Tuhan menolong. Tetapi kenapa dia punya nama lain Uzia? Ingat, imam kepala hari itu imam bernama Azaria. Nama yang sama dengan nama Raja Uzia. Anda bisa bayangkan, Uzia dipakai Tuhan di semua bidang dan dia berhasil. Repotnya adalah kalau orang berhasil di semua bidang, dia merasa berhak
untuk memasuki bidang lain yang mungkin Tuhan nggak pernah suruh. Pemberontak adalah, masih ingat bulan lalu, saya ulang kembali lagi, melaksanakan rancangan yang bukan daripada Tuhan, memasuki persepakatan, persekutuan yang bukan dorongan roh. Kenapa dilakukan ini? Dikatakan di sana, kemana Zakaria? Zakaria mungkin sudah wafat. Saya teringat dengan seorang hamba Tuhan besar yang ada di dunia ini. Bukan orang Indonesia, dari Amerika. Masih muda, terkenal sekali, penulis banyak buku. Dan memang dia lahir tidak memiliki kasih ayah. Jadi dia lahir tanpa dibesarkan oleh kasih sayang ayah. Ini sebuah kelemahan dalam kehidupannya. Tapi tidak ada jadi masalah karena dia memiliki seorang hamba Tuhan yang senior, yang menjadi bapak rohani bagi dia, yang mengajar dia. Tetapi kita tahu bahwa bapak rohani kadang-kadang itu mungkin tidak sebersinar hamba Tuhan ini. Apa yang terjadi? Dia dipakai berkhotbah, menulis buku, mujizat, kesembuhan luar biasa sekali. Sampai pada titik, karena dia tidak mendapat kasih ayah, maka dia punya hubungan yang tidak begitu baik, mengenal yang namanya hubungan bapak dan anak, sonship, fatherhood, dia nggak ada. Titik lemah kehidupannya adalah dia rentan dengan hubungan-hubungan terhadap pria. Ini seorang pria, jadi hamba Tuhan ini seorang pria. Dia punya kerentanan di sana. Kenapa? Karena dia tidak dibesarkan dengan kasih seorang ayah. Tapi dia dimentor oleh seorang hamba Tuhan sehingga dia tertutup masalah seperti itu. Sampai satu hari waktu dia sudah terkenal luar biasa, dia memutuskan menghentikan hubungannya, mentoring ini dengan hamba Tuhan ini. Karena dianggap bahwa hamba Tuhan yang jadi mentor dia ini tidak bisa mengikuti pergerakan dia yang begitu cepat dipakai Tuhan luar biasa. Begitu dia lepas hubungan dengan hamba Tuhan ini, saya tidak terlalu tahu bagaimana penyebab akibatnya, sebab akibatnya, tetapi yang pasti kita mengetahui cerita ini beberapa dasawarsa yang lalu, bahwa dia terakhir memiliki hubungan sesama jenis. Karena dia punya kelemahan di sana. Ada mentor yang terus mengarahkan sinar dari terang firman Tuhan kepada hidupnya yang gelap itu. Tapi satu hari dia memutuskan mematikan sinar itu karena dia tahu bahwa mentornya dianggap tidak lagi bisa mengikuti dia. Saudara saya Tuhan, di mana Imam Zakaria hari itu? Sudah wafat. Maka sudah tidak bersama dengan dia lagi. Saya nggak tahu entah wafat atau nggak bersama dengan dia lagi. Mungkin sudah wafat karena umur 16 saja imam ini sudah tua sekali gitu. Kalau waktu dia menjadi dewasa, sudah lebih tua lagi. Satu hari, dia merasa bahwa setelah dia berhasil di semua bidang, dia ingin masuk untuk lebih dekat sama Tuhan. Lihat, lebih dekat sama Tuhan untuk membakar ukupan. Mungkin keinginan hatinya tidak salah. Dia pengen lebih dekat untuk membakar ukupan. Tapi Tuhan bisa membaca hati. Alkitab mengatakan, dia menjadi kuat. Dia menjadi tinggi hati. Apa arti tinggi hati? Dia merasa dia berhak melakukan ini. Toh nama dia dengan nama imam yang mempersembahkan korban namanya sama. Bukan kebetulan dong. Nama imamnya Azaria, nama dia juga Azaria. Tuhan sudah menolong aku, Tuhan menolong si imam. Melihat dari sejarah fakta, Tuhan menolong aku lebih banyak daripada Tuhan menolong si imam. Toh namanya sama-sama ditolong oleh Tuhan dan aku ditolong lebih banyak. Jangan-jangan Tuhan lebih sayang sama aku. Dia memutuskan kemungkinan besar mengambil ukupan membakar di hadapan Tuhan. Tuhan tidak menjawab mengenai peristiwa ini. Imam Azaria protes, gak boleh seperti itu. Gak ada jawaban daripada Tuhan. Gak ada suara yang turun. Tidak ada firman nubuatan yang turun atas hidup dia daripada Tuhan. Tapi tiba-tiba ada fakta terjadi, kustanya turun. Sesuatu yang merusak terjadi waktu kita berusaha mengambil kapling orang lain. Paulus dalam kitab Perjanjian Baru menulis supaya kita bergerak dalam sebuah wadah atau sebuah batas-batas atau sebuah kapling yang Tuhan sudah tetapkan. Saya teringat dengan seorang hamba Tuhan sudah meninggal. Namanya adalah almarhum Pastor Kenneth
E. Hagin. Kenneth E. Hagin. Dikenal dengan pelayanannya Faith Ministry. Dia adalah hamba Tuhan yang menjadi inspirasi banyak orang karena dia mengajarkan begitu banyak peristiwa-peristiwa yang dia alami. Tuhan pakai dia luar biasa secara profetik. Pada zaman tahun 80-90 tidak banyak hamba Tuhan yang mengalami pengalaman rohani seperti ini. Dia menulis banyak sekali buku dan dia pernah menulis satu cerita yang saya masih ingat sampai hari ini. Bahwa dalam waktu Tuhan pakai dia secara luar biasa sebagai hamba Tuhan yang senior, Tuhan pernah bicara kepada dia, Kenny, beritahu kepada hamba Tuhan muda itu. Ada seorang hamba muda Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa. Bahkan hampir setara dengan Pastor almarhum Kenneth E. Hagin. Dan Tuhan berkata, beritahu hamba Tuhan itu bahwa dia harus menghentikan beberapa pelayanannya karena aku tidak pernah menyuruh dia masuk ke sana. Dan dia masuk ke sana bukan karena suruhanku, bukan karena dorongan rohku, tapi keinginan hatinya. Kenneth E. Hagin menolak 2 kali karena dia merasa bahwa nanti kalau aku bicara, aku dianggap sebagai orang yang iri. Karena anak ini dipakai Tuhan luar biasa. Yang kedua, aku nggak enak ngomong sama dia. Karena waktu dia masuk ke wilayah itu, dia berhasil luar biasa di sana. Buktinya banyak. Tuhan bicara kepada Kenneth Hagin berkali-kali dan berkata, kau bicara sama anak ini. Kalau engkau sudah bicara, karena kalau dia tidak melakukan ini, aku terpaksa harus bawa pulang dia lebih cepat. Alias wafat lebih cepat. Lebih nggak enak lagi. Tapi satu ketika dia beranikan diri dia untuk dia bicara kepada hamba Tuhan junior ini. Waktu dia berbicara, tentu saja tanggapannya tidak terlalu baik dan tidak akan terlalu banyak diurusin sebetulnya. Tapi Pastor Hagin lega karena sudah menyampaikan. Dan tidak lama dari peristiwa itu, hitungannya minggu, hamba Tuhan muda ini pulang, wafat. Pertanyaan Kenneth Hagin kepada Tuhan, kenapa Tuhan kok dia wafat padahal pelayanannya sangat berguna untuk kerajaanmu? Jawab Tuhan, benar, dia sangat berguna untuk kerajaanku. Tapi dia memasuki sebuah wilayah yang bukan miliknya dia. Dan berisiko akan merusak satu rencana kerajaanku. Siapa pernah jadi penasihat Tuhan? Siapa yang bisa mengajari Tuhan? Tak terselami hikmat dan pengertiannya. Saya Tuhan, Raja Uzia masuk membakar ukupan. Dan Tuhan katakan dalam firman Tuhan, tiba-tiba ada kusta. Dan sampai matinya dia tidak pernah sembuh. Apa yang terjadi waktu dia kena kusta? Dia terkucil jauh dalam kehidupan dari semua karya yang pernah dia lakukan. Dia terucil jauh dari orang-orang yang pernah mengalami berkat melalui tangannya. Rakyat yang mencintainya. Kerajaan yang pernah dipimpinnya. Semua pertahanan, agrikultur, pertanian, semua prajurit, orang-orang dekat, semua pasukannya. Dia menjadi orang yang terisolir. Salah satu ciri pada saat engkau mulai terisolir dalam hidupmu. Apa cirinya? Firman Tuhan jarang, penglihatan tidak sering. Kisah ini, Pak, terkucil Pak, itu kayak orang tuh terkucil Pak, nggak pernah. Bukan itu, saya nggak bicara masalah mengenai kehidupan jasmani Bapak Ibu. Terisolir, ingat zaman Imam Eli. Struktur keimaman, lembaga masih ada. Tapi Imam Eli tinggal dalam keterisoliran secara rohani. Dia masih berkumpul bersama dengan pelayan-pelayan yang lain. Dia masih berkumpul dengan anak-anaknya. Yang namanya rumah Tuhan masih ada. Semua ornamennya masih lengkap. Tetapi firman Tuhan jarang dan penglihatan tidak sering. Uzia tidak bisa melihat lagi semua yang pernah dia capai dalam hidupnya. Bahkan sampai matinya dia ada di luar kota. Di luar tempat yang seharusnya. Dia tersingkir. Jauh, terkucilkan. Kenapa? Karena jawabannya satu. Dia mengambil kapling orang lain. Saudara Tuhan, kisah ini sama dengan kisah yang namanya anak bungsu. Dia mengambil satu bagian. Warisan itu hak dia, milik dia, punya dia, jatuh ke tangan dia, tapi dia ambil sebelum waktunya. Ada banyak orang di muka bumi ini sebetulnya mengambil sebuah bagian yang tidak pernah ada izin yang dibuka bagi hidupnya.
Kadang-kadang ada dua tipe orang. Ada yang tipe anak bungsu, ada yang tipe anak sulung. Tipe anak bungsu adalah dia mengambil bagian terlalu cepat, yang bukan milik dia, dia ambil. Anak sulung lebih beda lagi. Yang haknya dia nggak ambil. Dia urus yang orang lain punya. Saudara Tuhan, sebuah cerita yang sama sebetulnya mengenai Raja Uzia. Yang terjadi adalah, Uzia dalam kehidupannya, dia mati dengan terkucilkan. Jangan mengambil bagian kapling orang lain. Anda bisa bayangkan dalam sebuah orkestra di mana Tuhan bagaikan seorang dirijen, dan kemudian pada saat pemain peniup trompet atau saksofon berhenti karena pemain piano harus bermain pianonya di bagian part itu, tiba-tiba pemain saksofon atau trompet berkata, itu mainnya salah, itu nggak beres, itu begini. Anda bisa bayangkan apa yang jadi pikiran dirijen hari itu. Kelihatannya nggak keluar dari orkestra sudah bagus itu. Saudara Tuhan, hati-hati dengan kapling. Setiap orang punya batasan. Paulus menyebut dirinya sebagai rasul, penginjil, dan pengajar. Dulu saya berpikir bahwa Paulus itu memiliki kemampuan dari 5 jabatan. Dia membina begitu banyak dalam pengembalaan. Titus, Timotius, itu baru yang terkenal dalam suratnya, belum yang lain. Dia nabi, yes. Dia bisa bicara banyak hal. Dia melihat malaikat. Sering sekali kelihatannya kalau zaman sekarang dia punya medsos, dia adminnya yang namanya pertemuannya WA Group isi malaikat itu. Masalahnya adalah, tapi Paulus menaruh dirinya hanya kepada rasul, penginjil, pengajar. Saudara Tuhan, orang yang mengambil kapling orang lain, bagian jatah dari lahan yang Tuhan tetapkan, dia tidak bisa melihat lagi rancangan-rancangan sorga. Dalam hidup ini, yang terbaik adalah engkau dan saya bisa melihat rancangan sorga. Pada saat engkau dan saya sudah mulai kabur rancangan sorga, nggak bisa melihat rancangan sorga lebih jelas lagi, ya kelihatan dikit-dikit Pak, bahaya. Jangan-jangan kapling itu engkau ambil sebelum waktunya. Kemungkinan besar itu juga kapling Anda, tapi belum diberikan pada waktu yang tepat. Lebih parah lagi, seperti Uzia, dia mengambil sebuah bagian yang bukan jadi bagiannya. Adam pernah mengalami seperti ini. Adam, seluruh tanaman itu semuanya boleh kamu makan. Dari semua itu dikecualikan satu. Jangan makan dari buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Anda bisa bayangkan ya. Semua boleh, satu tidak. Uzia juga demikian. Semua dikasih. Dia berhasil dan segala usahanya. Waktu engkau sudah diurapi Tuhan, apa yang bisa didapat oleh tanganmu, lakukan. Dibuat berhasil. Apa yang terjadi? Semuanya boleh. Satu Tuhan gak kasih. Membakar ukupan di hadapan Tuhan, karena itu bukan masalah boleh nggak boleh. Itu masalah adalah pembakar ukupan sudah punya sumpah Tuhan kepada keluarga Harun Lewi. Saya ulang ya Bapak Ibu ya. Tuhan berpegang pada sumpahnya, pada perjanjiannya. Pada saat Uzia mempersembahkan ukupan, orang mungkin bilang begini, hanya ukupan Pak, itu kan ukupan aja, bakar apa salahnya? Toh ini raja, dia bukan orang biasa, ini raja. Dan ingat, namanya juga Azaria, Tuhan juga menolong dia. Pembuktian yang namanya pencapaian hidupnya, achievement dalam hidupnya luar biasa sekali. Hanya bakar satu kok. Toh dia membakar juga bukan dalam arti dia mau jadi orang yang main-main, dia mau kasih buat Tuhan kok, kenapa nggak boleh? Masalahnya kepada keluarga Harun dan Lewi sudah pernah ada sumpah Tuhan. Itu yang repot. Tuhan bukan manusia yang bisa menarik semua sumpah yang sudah dikatakan. Nah kalau manusia ini kadang-kadang sudah dibikinkan yang namanya meterai, udah depan notaris, udah pengesahan pengadilan, masih bisa dilanggar. Itu manusia. Tuhan tidak. Dia bersumpah. Keturunan Harun, Lewi, yang khususnya dari Harun, akan diteruskan menjadi imam besar yang boleh menghadap ke Tuhan pada zaman itu. Apa yang terjadi? Dia terkucil dan matanya tidak bisa melihat lagi rencana Tuhan. Sampai ada sebuah peristiwa yang luar biasa terjadi.
teruskan. Kita buka sekarang firman Tuhan di kitab Yesaya yang pertama. Yesaya yang pertama. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi menjulang dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Yesaya Nabi besar, Yesaya bin Amos melihat Tuhan di tahtanya tinggi menjulang, jubahnya memenuhi bait suci. Pertanyaan adalah, kapan? Dalam tahun matinya Raja Uzia. Jadi ternyata selama Raja Uzia ada, penglihatan itu nggak pernah ada. Begitu Raja Uzia wafat, maka tiba-tiba penglihatan menjadi luar biasa. Penampakan Tuhan di atas tahta kemuliaannya. Ujung jubahnya memenuhi bait suci. Penglihatan seperti ini di zaman itu Yesaya pernah melihat, tapi tidak saat Uzia masih hidup. Saya nggak tahu kenapa, tapi luar biasanya adalah Uzia hidup. Waktu dia di dalam pembuangan, seluruh rancangan sorga tidak bisa lagi tampil, terlihat dalam kehidupannya. Begitu dia wafat, terbuka lagi semuanya. Apa artinya? Orang yang mengambil kapling orang lain, mata rohaninya mulai kabur, tertutup pelan-pelan. Pelan-pelan sekali. Dan terkunci. Baru dibuka secara luar biasa pada saat ada pertobatan. Kalau paham pertobatannya. Saya berdoa Bapak Ibu, Anda paham ini. Setiap orang punya talenta, setiap orang punya kapling, apalagi ini pelayanan, setiap orang punya bagian masing-masing. Setia pada bagian itu. Untuk kita bisa mencapai sebuah posisi tertentu, engkau dan saya harus setia di penapak setiap anak tangga. Tapi Pak, cuma seperti ini pelayanan. Yes, Tuhan mau kita setia lakukan. Hanya seperti ini Pak, ya. Kesetiaan itu diukur dari sebuah durasi, pengulangan, konsistensi, komitmen, terus menjaga apinya. Masih untung Anda harus setia pada hal-hal kecil. Kalau Tuhan minta setia pada hal yang rumit, repot Bapak Ibu. Setia, lakukan saja. Apa yang terjadi setelah itu? Waktu engkau lakukan ini dengan setia, tiba-tiba engkau menapak hal yang baru, dan bisa melihat rancangan sorgawi. Saya berdoa, firman Tuhan sering dalam hidupmu. Penglihatan sering dalam hidupmu. Berjalan dalam batas yang Tuhan sudah berikan. Tidak lebih cepat, tidak terlambat. Mengambil bagian bukan seperti anak bungsu, dan tidak mengambil bagian di luar dan mengabaikan yang di dalam seperti anak sulung. Kita jalan tepat seperti yang Tuhan mau. Dan biarlah berkat Tuhan berlimpah dalam hidup Anda dan saya. Kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, berkati berlimpah umat-Mu, berkati keluarga besar, pekerjaan kehidupan, semua sektor kehidupan. Biarlah semua dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Berikan mata rohani yang celik untuk melihat rancangan sorgawi. Kami mencari Tuhan dengan hati yang tulus dan benar. Kami mencintai Tuhan, kami takut akan Tuhan, dan kami tahu ada banyak hal yang Tuhan singkapkan. Dan terlebih lagi, kami tahu di lahan di mana Tuhan kami percayakan, kami mau setia lakukan ini semua. Dengan tidak menyimpang kanan, tidak menyimpang kiri. Biarlah rencana Tuhan jadi dalam kehidupan kami, sampai Engkau datang menjemput kami. Biarlah saat ini, kita buka tangan kita, biar berkat Tuhan boleh kita lembah, kita terima. Berkat Bapa dan Anak dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Maka diberkatilah keluar masukmu, diberkati periuk bakul adonanmu, diberkati buah kandungan kesehatanmu. Apapun yang kau buat dengan tanganmu, Tuhan buat itu berhasil. Kemanapun kau ingin melangkah, Tuhan sertai engkau berlimpah-limpah. Mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya diberkati sama-sama boleh berkata, amin. Jangan tunda menerima Yesus. Hanya Yesus yang sanggup melepaskan Anda dari kesalahan dan dosa. Selalu ada waktu bagi Dia, tetapi tidak selalu ada waktu bagi Anda. Mari, ikuti saya mengucapkan doa berikut dengan yakin. Tuhan Yesus, ampuni semua kesalahan dan dosaku. Saat ini dengan sadar dan rela,
Aku mengundang Engkau sebagai Tuhan, Raja, dan Juru Selamat hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk namaku telah dicatat dalam kitab kehidupan. Amin.